membedakan karena pihak YouTube itu telah menyampaikan tidak bisa membedakan antara mana yang pemilik asli daripada konten-konten tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau sering mereupload dari konten yang ada di di channel Zulkifli M Abbas, jadinya anda sahabat saya pemilik channel ya hanya sebagai eh, apa hanya sebagai orang yang mengambil buah karya orang lain lalu kemudian dijual gitu ya atau disiarkan. Nah, artinya Anda tidak membuka diri untuk terjun langsung untuk mengajarkan Islam kepada teman-teman Kristen, tetapi hanya mengambil hasil upaya yang sangat luar biasa bagaimana kita mengorbankan waktu dan semua-semua untuk eh, memberikan edukasi kepada sahabat Kristen. Karena itulah ada alangkah baiknya kalau teman-teman yang memiliki channel ini ya juga terjun langsung gitu. Jadi jangan jangan merugikan teman yang lain. Maksud saya gini, silakan Anda dengan materi-materi yang ada, Anda Anda eh, jadikan sebagai pelajaran, kemudian terjun langsung. Kan sudah tahu ada Zoom, ada grup WA. Nah, Anda si pemilik channel-channel di luar sana silakan turun untuk berdebat sehingga hasil yang ada di dalam konten sahabatku itu tidak dari konten sahabat yang lain karena ini nyata-nyata sudah merugikan sahabat sendiri kan gitu ya. Saya pada dasarnya tidak melarang, hanya saja ya silakanlah Anda berpikir gitu ya, apakah mau tertawa di atas usaha orang lain gitu. Jadi alangkah baiknya, apalagi yang sudah sering mengikuti debat, yang sudah sering mengikuti live, ya kiranya ayo turun kita sama-sama. Kita turun ke lapangan, berdebat sama-sama, ngambil bagian dalam dakwah. Jangan hanya bisa mereupload dari konten-konten yang ada gitu. Karena akibatnya fatal bagi yang mempunyai konten ori. Saya kira begitu para sahabat sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada sahabat yang memiliki channel. Ya kiranya sekali lagi dikurangilah mengambil konten di channel-channel Zulkifli M Abbas karena ini yang kesekian kalinya terjadi. Monetize itu selalu terganggu oleh karena adanya channel-channel yang senang mengambil eh, konten yang ada di Zulkifli M Abbas. Lalu kemudian yang terakhir, sekali lagi saya berharap kepada sahabat sekalian, salah satu penyebab daripada dicabutnya monetize ini karena di channel Zulkifli M Abbas itu tidak menyertakan foto sehingga dianggap bukan pemilik asli gitu. Sementara Anda dengan gagah beraninya ngambil foto-foto kita, kemudian saudara jadikan thumbnail tanpa izin gitu. Anda mengambil tanpa izin, kemudian menampilkan wajah saya di channelnya Anda hanya demi untuk supaya orang lain itu tertarik untuk nonton di channel Anda. Sahabatku tidak perlu melakukan itu ya, karena itu sangat merugikan channel Zulkifli M Abbas secara pribadi. Karena di channel kita ini eh, banyak banyak sahabat kita yang menggantungkan hal-hal yang mereka butuhkan di sana. Ya, jadi tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap sahabat-sahabat yang memiliki channel, kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi perhatian. Demikian untuk sementara atas kerjasama dan perhatiannya, ya saya Zulkifli M Abbas mengucapkan banyak terima kasih. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu itu enggak mengerti-mengerti, ya. Kamu enggak paham-paham. Nama Tuhan Musa Yahweh. Elohim adalah sesembahan. Nama Tuhan kalian adalah Allah. Rab adalah sesembahan. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Nah, kata kalian katanya Allah kalian itu sama dengan Allah Musa. Coba kita perhatikan kosakata penggunaan yang digunakan untuk nama-nama Allah. Nah, beda, ya.
Jadi beda. Allah SWT tidak pernah berubah menjadi Yahweh, Yahweh tidak pernah berubah menjadi Allah, ya. Jadi berbeda. Nah, kalau secara tata bahasa, ya Yahweh ya Rab, Elohim ya Allah. Itu baru. Sekarang begini, ya kalau saudara belum sampai pemahamannya antara Allah dan juga bagaimana kemudian Bani Israel menyebut sembahan mereka dengan menggunakan bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik. Sekarang pertanyaannya gini, kalian menyebut Tuhan kalian itu dengan sebutan Allah, mengambil dari kata Allah di dalam Al-Quran. Kenapa Lembaga Alkitab Indonesia tidak menyebutnya Yahweh? Silakan. LAI menerjemahkan kata Elohim menjadi Allah dalam yang digunakan oleh Alkitab itu dari bahasa Arab. Bagi kami itu bahasa Arab, bukan bahasa Islam, ya. Jadi saudara menyebut bahasa Muslim atau bahasa Islam, saya rasa sebelum Islam muncul, nama Allah sudah digunakan oleh orang-orang Arab untuk menyebut dewa-dewa mereka, ya. LAI mengikuti bahasa Arab, bukan bahasa Islam. Itu maksudnya. Bukan mencopot, mengutip, menjiplak nama Allah dalam Al-Quran. Tidak seperti itu, bro, ya. Jadi Anda mencoba untuk menyembunyikan kebenaran, gitu ya. Lembaga Alkitab Indonesia itu jelas menerjemahkan, ya, kitab mereka ke dalam bahasa Indonesia, bukan ke dalam bahasa Arab. Sementara kita sekarang ada di Indonesia. Jika saudara tadi mengatakan Hasem atau Yahweh bukan Allah, lalu kenapa ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Yahwehmu diterjemahkan menjadi Allah? Coba, jangan cari alasan yang tidak rasional. Silakan. Saya rasa Bapak keliru. Yahweh dalam Bible tidak pernah diterjemahkan menjadi Allah, ya. Perlu ditegaskan itu. Yahweh dalam Bible tidak pernah diterjemahkan menjadi Allah. Saudara baca dalam kitab Kejadian sampai dengan Wahyu, saudara bertemu kata Tuhan, huruf besar maupun huruf kecil, itu semuanya lahir dari kata Yahweh, ya, bukan dari Yahweh menjadi Allah. Tidak ada kecuali Elohim. Nah, Elohim itu yang mengikuti bahasa Arab. Nah, itu yang disebut sebagai Allah itu. Nah, jadi Elohim itu bagi kami itu yang disebut sebagai Allah, bukan Yahweh. Begitu, Pak. Saya mengkritisi kalian karena memang dilihat dari penggunaan tata bahasa nama itu tidak tepat, tidak cocok. Yahweh dan ya Rab, Elohim baru Allah. Sedangkan kalian bilang sama. Samanya dari mana? Tata bahasa saya beda. Jadi menurut saudara, Yahweh dan Elohim itu berbeda? Yahweh dan Elohim itu berbeda secara nama, berbeda secara penggunaan, berbeda secara makna, ya. Seperti itu. Baik. Kalau Anda mengatakan Yahweh dan Elohim itu berbeda, ya, dari makna dan seterusnya, coba Anda jabarkan kenapa di dalam kitab Anda itu justru tidak ada kata Yahweh, yang ada bertaburan kata Allah dan juga kata Bapa. Silakan. Jangan masuk ke kata Bapa dulu, ya, karena kata Bapa itu tata bahasanya sudah beda lagi. Nah, sekarang kita berpatokan pada Elohim dan Yahweh saja dulu, ya. Kenapa dalam Bible selalu menggunakan kata Allah? Nah, sekali lagi saya tegaskan, itu perubahan kata dari Elohim itu. Elohim itu ke Arab dan Lembaga Alkitab Indonesia mengutip tata bahasa nama Allah dari Arab itu dipakai
oleh lembaga Alkitab untuk menyebut nama Allah. Itu maksudnya. Sedangkan Yahweh itu ya tetap ya Tuhan itu. Sekalipun tidak diterjemahkan menjadi Yahweh, tapi kami mengerti, kami paham. Oh, Tuhan huruf besar itu dari Yahweh, sedangkan Allah itu dari Elohim. Itu kami paham seperti itu. Secara penggunaan tata bahasa pun kami paham. Nah, sedangkan kata Bapa itu digunakan untuk Allah Bapa. Sekalipun ada keterkaitan antara Elohim dan Bapa itu, tetapi kita jangan dulu maju ke Bapa deh. Kita berpatokan pada nama-nama Allah dulu lah. Ya, terima kasih. Anda mengatakan kenapa di dalam kitabnya orang Kristen ada kata Allah, itu karena perubahan kata Elohim ke dalam bahasa Arab. Oke, tapi sekarang kita tidak sedang di Arab, kita sedang ada di Indonesia. Kenapa Anda masih menggunakan kata Allah? Coba Anda jawab secara ilmiah ini. Ya, supaya Anda bisa menyadari bahwa kata Tuhan yang sesungguhnya itu bukan Yahweh, tapi Allah. Buktinya, para pakar dari Bible Anda, dari Gospel Anda itu sudah menyadari itu. Sehingga kitabnya pun diterjemahkan bukan dengan kata Yahweh, tapi dengan kata Allah. Tapi kalau Anda punya alasan lain, asumsi lain, coba Anda terangkan, silakan. Bro, ya, sekalipun kita di Indonesia pun, pemahaman pengertian kami, walaupun di Indonesia menyebut kata nama Allah itu pun bagi kami itu nama gelar, ya, bukan nama pribadi, sama seperti pemahaman kalian orang Muslim. Itu pemahaman kami kepada Elohim itu, ya, bukan nama satu-satunya, tapi itu sesembahan yang kami paham bahwa itu adalah bahasa Arab. Sekalipun disebut sebagai Allah, digunakan oleh LAI, tapi kami paham itu dari kata Elohim. Ya, sekalipun di Indonesia pun ya kami pahamnya seperti itu. Tidak menyatakan, tidak menyebut bahwa itu nama Allah satu-satunya pribadi yang adalah sat, yang sama seperti orang Islam. Tidak seperti itu. Ya. Begitu maksudnya, bro. Saya ulang pertanyaannya. Kalau Allah itu bukan nama pribadi daripada Sang Pencipta alam semesta, lalu kenapa kitab Anda tidak menyebut sebutan Yod-He-Vav-He atau Yahweh di dalam kitab Anda? Atau minimal menyebutnya Jehovah atau Yahuwah dan seterusnya. Kalau itu adalah nama pribadi. Tapi fakta kemudian, ketika di dalam kitabnya Nabi Musa, di dalam Keluaran 6 ayat 1 sampai ayat 2, di mana Tuhan mengatakan kepada Musa, "Akulah Tuhan, aku menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi aku tidak memperkenalkan diri kepada mereka tentang namaku Tuhan." Coba Anda terangkan sekarang. Ya. Kalau kemudian Allah bukan nama pribadi Tuhan, lalu kenapa kemudian kitab Anda tidak menuliskan Yod-He-Vav-He atau Yahweh atau Jehovah sebagai proper name daripada pencipta alam semesta? Kenapa justru menulisnya Allah disandingkan dengan kata Bapa? Kenapa bukan Yod-He-Vav-He disandingkan dengan Elohim? Anda boleh mengatakan seperti itu karena pemahaman Anda nggak sampai ke sana. Tetapi saya hanya ingin menyadarkan Anda bahwa orang yang pakar yang menerjemahkan kitab Anda itu sendiri, mereka sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa nama pencipta alam semesta itu adalah Allah. Itu terbukti di dalam kitab yang Anda imani sebagai kitab suci. Itu tertuang nama Allah, bukan nama Yahweh. Sadar enggak Anda sampai di situ? Siapa yang semau-maunya angkat saya jadi admin seperti ini, ya? Jangan mengangkat saya jadi admin sebentar tidak, sebentar angkat jadi admin sebentar tidak. Siapa ini? Jangan jadikan saya admin di grup ini. Saya tidak mau. Minta izin baru menyuruh saya untuk jadi admin, ya. Jangan saya mau-maunya. Sebentar jadi admin, sebentar tidak, sebentar jadi admin, sebentar tidak. Kalian ini semau-maunya kalian ini. Kalian siapa kalian? Kalau tidak senang, keluarkan saya dari grup.
Jangan semau-maunya. Iya, saya yang angkat karena biar tidak ada yang mengganggu, tidak ada iklan seperti itu loh Mas Andres. Nanti kalau sudah selesai, nanti saya copot lagi ke adminannya ya, biar bisa di lock gitu loh, nggak ada yang ganggu. Ya, makanya saya bertanya, siapa yang sebelumnya angkat saya jadi admin, siapa yang membatalkan saya jadi admin? Hah? Sebelumnya kan saya tidak admin, saya sudah itu Bapak menyangkat saya jadi admin. Sekarang Bapak siapa yang membatalkan saya jadi admin? Nah, itu masalahnya saya berkata jangan saya mau-maunya. Saya tidak bermimpi menjadi admin di grup ini, Bapak, ya. Bapak jangan saya mau-maunya. Bapak jangan saya mau-maunya. Sekalipun maksud saya maksud Bapak saya paham, tapi jangan pakai cara seperti inilah. Saya tidak senang. Kami kan sudah paham, kami sudah mengerti bahwa itu namanya paham itu pahamnya dari Elohim. Kami pahamnya itu dari Elohim. Saya sudah menjawab itu kok. Kenapa Bapak bertanya dengan pertanyaan yang sama lagi? Saya rasa jangan diulang-ulang. Iya, Allah itu perubahan kata dari Elohim. Tuhan itu dari Yahweh. Coba Anda jangan emosi dulu ketika ada yang mengangkat Anda menjadi admin. Itu Anda diminta untuk fokus ya, supaya yang lain tidak mengganggu. Gini loh, ketika Anda mengatakan Allah padanan katanya adalah Eloh, kemudian Tuhan padanan katanya adalah Yahweh, sekarang yang ingin saya tahu, nama pribadi Tuhan Anda itu siapa? Kalau Yahweh sendiri Anda padankan dengan kata Tuhan, nah siapa nama pribadi Tuhan Anda? Tuhan sama dengan Yahweh, Eloh sama dengan Allah. Nah sekarang gimana Anda bisa menjelaskan kepada kita? Sementara Tuhan sama dengan Yahweh, Eloh sama dengan Allah. Dan Allah kata Anda adalah gelar. Nah kalau Allah adalah gelar, lalu nama pribadinya siapa? Coba Anda pahami dulu, lalu kemudian Anda mencoba untuk menjawab ini. Jadi saudara Andreas, mudah-mudahan Anda sudah sadar ya, bahwa penerjemah kitab Anda itu sudah menyadari 100% bahwa nama Tuhan yang benar itu adalah Allah. Ya, bukan Yahweh, bukan Yehova, bukan Yotevave, seperti apa yang Anda gambarkan. Kebalik dari pemahaman Anda yang mengatakan bahwa Allah itu gelar. Yang gelar itu adalah Yotevave yang Anda sebutkan di dalam penjabaran Anda. Ketika Allah menerangkan kepada Bani Israel, bahkan kepada Musa sekalipun, di dalam Keluaran yang saya bacakan tadi, Aku Tuhan, di situ diterangkan dengan kata Tuhan, atau yang Anda sebut dengan Yahweh. Artinya, ya, itu adalah gelar, dan bukan nama pribadi. Makanya dikatakan, aku menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Tuhan. Tetapi aku tidak memperkenalkan diri kepada mereka dengan namaku Tuhan. Nah, jadi sekali lagi saya katakan, penerjemah atau pengarang Lembaga Alkitab Indonesia itu menyadari dengan sepenuhnya bahwa kata Allah adalah kata yang merupakan nama pribadi Sang Pencipta alam semesta. Bukan Yahweh yang digembar-gemborkan oleh gereja. Karena itulah kemudian kalau Anda ingin belajar lebih jauh, saya bisa menjelaskan kepada Anda bagaimana perubahan kata atau padanan kata atau kesamaan kata dalam bahasa serumpun, bahasa Semitik dari Ibrani, Aram ke Arab. Anda bisa pelajari di situ kalau Anda ingin diajari. Tapi kalau Anda masih tetap juga percaya diri terhadap apa yang Anda katakan, ya silakan Anda belajar sendiri. Yang pastinya hari ini Anda menghilang dari debat kita yang baru berjalan beberapa menit. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus ya. Nah, perlu saya menjelaskan kepada Bapak Zulkifli. Nah, Allah Eloh, Tuhan Yahweh. Nah, siapa nama Tuhan pribadi saya? Nah, perlu saya menjawab, nama pribadi Tuhan saya itu Yesus ya. Sekali lagi, nama Tuhan pribadi saya itu Yesus. Bagi saya, baik itu Allah, baik itu Tuhan, baik itu Eloh maupun Yahweh, baik itu God, baik itu Lord,
Bagi saya semuanya itu nama gelar. Sedangkan nama satu-satunya yang saya kenal itu namanya Yesus itu sendiri. Ya. Jadi siapa nama Tuhan? Jadi siapa nama Tuhan saya? Ya Yesus. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-11, di sana Yesus berkata, namamu telah engkau berikan kepadaku. Jadi siapa nama Allah, siapa nama Tuhan? Ya Yesus. Ya. Jadi jelas ya. Terima kasih. Nah, terima kasih ya. Anda rupanya memiliki loncatan berpikir yang lumayan bagus ya. Bagaimana kemudian tupai meloncat, ketika ketangkap loncat lagi dan akhirnya jatuh lagi. Jadi gini, ketika Anda mengatakan bahwa nama pribadi Tuhan Anda bukan Allah, yang mana tadi Anda sendiri mengatakan adalah Yahweh, ya kan? Sekarang setelah saya jelaskan, alhamdulillah Anda sudah paham dan mencoba untuk berkelit dan melarikan kepada ajaran pagan dengan mengatakan Tuhan Anda, nama pribadinya adalah Yesus. Nah, kalau Anda mengatakan nama pribadi sembahannya orang Kristen itu adalah Yesus, itu tidak salah, itu sudah benar. Karena Kristen memang adalah penyembah manusia bernama Yesus. Ya, saya ulang, kalau Anda mengatakan nama pribadi sembahan Anda adalah Yesus, itu tidak salah, itu sudah benar. Karena memang Tuhannya orang Kristen adalah manusia bernama Yesus. Nah, sekarang saya hanya tergelitik aja. Ketika sembahan Anda yang bernama Yesus itu memiliki sembahan lain, ini lucu jadinya. Seketika strata Anda atau level Anda itu jatuh terjungkil balik ke bawah. Kenapa? Karena Yesus sendiri mengatakan yang Anda tuhankan itu, dia katakan gini, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, Dia ini siapa namanya? Apakah Dia ini namanya Yesus? Tentu bukan. Jadi Anda jatuh di situ. Kemudian supaya Anda lebih jelas lagi, supaya Anda tidak bingung di sini, saya hanya ingin mengatakan begini. Di dalam Yohanes 5 ayat 19 atau ayat 19 supaya Anda lebih mudah memahami. Yesus menjawab orang-orang yang ada di sekeliling Yesus pada saat itu yang bertanya kepada Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jika dia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Apa yang dikerjakan Bapa, itulah yang dikerjakan anak. Nah, sekarang Bapa ini namanya siapa? Apakah Anda ingin mengatakan nama Bapa adalah Yesus? Nama Bapa adalah Yesus dan nama anak adalah Yesus. Apakah Anda ingin mengatakan seperti itu? Sementara di dalam kitabnya Bani Israel, jelas Allah menyebut dirinya dengan sebutan Eloh. Ya, dia jelas mengatakan dia adalah Eloh. Fadaber Elohim et kol had devarim hal elelemor. Jadi di situ Allah sudah jelas menyebut dirinya dengan sebutan Eloh dalam bahasa Ibrani dan Allah dalam bahasa Arab. Anda kalah dan Anda jatuh di situ. Bang Jul, Anders itu bukan lawanmu. Lawan Bang Jul itu adalah saya. Ya udah, silakan dibantu. Kenapa di dalam kitab Anda itu ada nama Allah di dalamnya? Silakan. Perlu saya tegaskan dan meluruskan pikiran Bapak. Sekali lagi, nama-nama Allah itu bagi saya itu adalah nama gelar. Baik itu Allah, Yahweh, Elohim, itu semuanya adalah nama gelar ya. Perlu saya tegaskan di situ. Nah, sekalipun Bapak mau mengatakan saya penyembah manusia atau tidak, secara spesifik nama Tuhan saya yang saya kenal adalah Yesus itu sendiri ya. Jadi saya rasa ini saya sudah menjawab. Bapak jangan berputar lagi. Sekarang kita kembali kepada teks sejarah nama Tuhan kalian dengan nama Tuhan Musa. Nah, nama Tuhan kalian adalah Allah. Nah, nama sesembahan adalah Rab. Nah, sedangkan nama Tuhan Musa itu Yahweh. Nama sesembahan itu Elohim. Nah, sekarang coba kita memperhatikan. Tidak sama. Tidak sama, tapi persoalannya kalian mengatakan itu sama.
kesamaannya ada di mana? Itu yang saya persoalkan ya. Saya mengatakan nama Tuhan saya nama Yahweh, nama Tuhan saya Elohim, atau Allah, atau God, atau Theos, atau Kurios, semuanya itu adalah nama gelar ya. Yang lebih spesifik, lebih saya kenal, lebih saya tahu adalah Yesus itu sendiri. Yesus sudah mengatakan, namamu telah engkau berikan kepadaku. Jelas bro. Jadi begini ya, ketika Yesus mengatakan namamu telah kau berikan kepadaku, bukan berarti nama Allah atau nama Yod-Heh-Vav-He itu berpindah menjadi namanya Yesus. Bukan. Sama ketika saya mengajarkan seseorang tentang nama Presiden Republik Indonesia. Saya mengatakan kepada Pak Jokowi, Pak Jokowi, namamu telah engkau berikan kepadaku dan telah aku sampaikan dan telah aku ajarkan kepada orang-orang yang ada di kotaku. Bukan berarti nama Jokowi itu berubah nama menjadi, bukan berarti namaku ini berubah nama menjadi nama Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi telah memberikan namanya kepadaku. Apa pembuktian dalilnya? Coba Anda tenangkan pikiran, dengarkan baik-baik apa yang ingin saya jelaskan pada Anda. Di dalam Matius 1, kitab Anda, di ayat 18 ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Lantas kemudian di ayat 25 diterangkan, tetapi antara Maria dan juga Yusuf itu tidak bersetubuh sampai dia melahirkan seorang anak laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi nama yang diberikan Allah kepada Yesus bukan Yesus, karena nama Yesus itu adalah nama yang diberikan Yusuf kepada anak Maria. Jadi tidak ada kaitannya di situ. Pemahaman yang menerangkan engkau telah memberikan namamu kepadaku, artinya Yesus memperkenalkan nama Allah kepada Bani Israel. Makanya seperti yang saya terangkan tadi, Yesus menerangkan kepada Bani Israel bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Bahkan kedatangannya bukan atas kehendaknya sendiri, melainkan kehendak Allah yang telah mengutus dia. Jadi nama yang dimaksud Yesus di sini bukan nama Yesus, tetapi nama Allah yang Yesus kemudian perkenalkan kepada Bani Israel. Coba lihat seruan Yesus, apa yang dikatakan? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Di situ dikatakan Eloh, Eloh, Eloh. Tidak ada nama Yesus di situ disebut oleh Yesus, tetapi Yesus memperkenalkan nama Tuhan yang benar, nama sembahan yang benar itu adalah Eloh di dalam bahasa Ibrani, Allah di dalam bahasa Arab. Ingat, Anda tidak punya kompetensi, Anda tidak punya kapasitas, tidak punya kekuatan untuk memisahkan dua bahasa serumpun keturunan Abraham, Aramaik, Ibrani, dan juga Arab. Oleh karena itu, Eloh sama dengan Allah, El sama dengan Allah, Il sama dengan Allah, Allah sama dengan Allah. Nama pribadi sang pencipta alam semesta itu adalah Allah, bukan Yahweh, apalagi Yesus. Semoga Anda tercerahkan. Iya betul, nama Allah ya. Nama Allah itu diterjemahkan pada zaman Belanda ya. Ketika orang Belanda menerjemahkan Alkitab atau LAI itu, mereka menggunakan jasa daripada orang Melayu, itu orang Malaysia ya. Jadi mereka menggunakan kata Allah. Dan apakah itu salah? Nah, di sini Anda salah menjelaskan dengan menyebut bahwa nama Yesus itu bukan Yesus. Terus nama Yesus itu apa? Anda menjelaskan panjang lebar, tapi dalam menjelaskannya ada kekeliruan di sana, ya. Ada kekeliruan di sana. Anda berbicara itu tolonglah diteliti dengan baik supaya tidak menyebut nama Yesus itu bukan Yesus. Jelas dalam Bible sendiri malaikat menyebut bahwa nama Yesus itu ya Yesus. Nah, sekarang selanjutnya Yesus berkata bahwa namamu telah diberikan kepadaku, yaitu ya seperti yang saudara sudah jelaskan bahwa itu Yesus sedang memperkenalkan namanya, nama Allahnya itu kepada Bani Israel. Seharusnya begini bro, ya, namamu telah diberikan kepadaku itu adalah nama gelar Allah itu sendiri, ya.
nama gelar Allah, makanya saya bilang, bagi kami nama-nama Allah Jadi Anda ingin mengatakan bahwa nama Sang Pencipta alam semesta itu adalah Yesus. Sementara kitab Anda sendiri tidak menerangkan itu. Yang diterangkan oleh kitab Anda adalah anak yang dilahirkan manusia bernama Yesus oleh suaminya Yusuf diberi nama Yesus. Coba Anda gunakan akal sehat deh. Nama anak Maria, anak manusia yang diberikan oleh Yusuf kepada istrinya itu untuk anaknya istrinya itu adalah Yesus. Sementara Bani Israel yang mengerti tentang kitabnya mereka, yang mengerti tentang nama Tuhan mereka, itu tidak pernah mengajarkan nama Tuhannya menggunakan bahasa Yunani. Ayo, dari mana ke mana kemudian Anda? Allah yang mengajarkan dirinya, memperkenalkan dirinya, menyatakan dirinya kepada Abraham dan keturunannya, ternyata nama pribadinya adalah bahasa Yunani, Yesus. Anda mimpi terlalu jauh, kawan, setelah Anda tadi keselak membuktikan bahwa nama Tuhan Pencipta alam semesta itu adalah Eloh atau Allah di dalam bahasa Arab. Nah, sekarang Anda ingin lari ke ajaran Yunani bahwa nama pencipta alam semesta itu adalah Yesus. Anda hanya berbekal pengetahuan yang sangat minim ketika Yesus mengatakan namamu telah kau berikan kepadaku. Namanya Tuhan Pencipta alam itu dinyatakan oleh Yesus kepada Bani Israel. Makanya Yesus menyeru Bani Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Nah, sekarang coba Anda tunjukkan dalilnya di mana Yesus berseru kepada Bani Israel bahwa Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Yesusnu, Adonai Ahad. Di mana Yesus mengatakan itu? Ada tidak? Atau pemahaman Anda aja yang dibuat-buat untuk menutupi rasa malu di mana Anda sudah mengetahui bahwa nama Sang Pencipta alam semesta yang sesungguhnya itu adalah Allah atau Eloh. Gimana? Dan apakah itu salah? Menurut kami tidak ada yang salah. Oke, jadi tidak salah bahwa nama pencipta alam semesta itu adalah Allah. Tolong ajarin saudara Anda, Anders, supaya memahami bahwa nama pencipta alam semesta itu adalah Allah. Ya, jadi dia bisa tersadarkan dan nggak malu-maluin kalian. bagi kami nama-nama Allah semua gelar itu adalah nama gelar, ya, baik digunakan untuk Yesus, entah itu Allah, Elohim, Yahweh, semuanya itu nama gelar, ya, bukan nama pribadi Allah. Ya, nama pribadi Allah ya Yesus itu sendiri, tidak berkata bahwa ya nama satu-satunya yaitu Allah. Nah, seperti itu, bro, ya. Saya ngambil salah satu ayat di dalam kitab Anda untuk menyadarkan Anda bahwa tipuan Anda itu tidak berlaku di sini. Yohanes 7 misalnya ayat 16. Yesus berkata, "Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku." Kalau Dia di sini adalah Yesus, maka bunyi dalilnya adalah jawab Yesus kepada mereka, "Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Yesus yang telah mengutus aku." Apakah betul yang mengutus Yesus itu adalah Yesus? Jawab. Zulkifli, saya rasa Anda tidak perlu memutar-mutar, karena bagi kami nama Allah itu nama gelar, ya. Ketika nama Allah telah diberikan kepada Yesus, itu adalah nama gelar. Semuanya itu adalah nama gelar tanpa terkecuali, baik itu Yahweh dan semuanya nama gelar, ya. Zulkifli, ingat itu baik-baik. Nama satu-satunya Allah itu ya Yesus itu sendiri, bukan saudara sudah menjelaskan itu. Saudara berbicara berdasarkan pikiran saudara, karena waktu Yesus berbicara itu dalam hakikatnya sebagai manusia, ya. Jadi kalau saudara tidak memahami itu, saudara akan berbicara dengan mengutip ayat, sehingga saudara yang berpatokan pada Yesus diutus saja, tetapi saudara mengabaikan keilahian Yesus yang adalah ilahi, yang sama. Yesus tidak punya sisi keilahian.
Mau sampai gigi Anda rontok semua, Anda tidak akan pernah mampu untuk menunjukkan sisi keilahian Yesus. Dan Anda boleh ya membaptis saya kalau Anda bisa menunjukkan sisi keilahian Yesus. Saya ulang, Anda boleh membaptis saya kalau Anda bisa menunjukkan sisi keilahian Yesus. Satu aja. Kalau ada loh ya. Tapi Anda tidak akan pernah bisa menunjukkan itu. Oke, poin itu kita tinggal. Sekarang ketika Anda mengatakan Yesus adalah nama pribadi pencipta alam semesta, Allah adalah gelar. Sekarang ketika Yesus memanggil nama sang pencipta alam semesta itu, Yesus menyebut dengan nama apa? Silakan. Pak Zulkifli, saya sudah menjawab pertanyaan ini ya. Baik itu nama Allah, Yahweh, Elohim, Adonai, apapun itu semuanya nama gelar Zulkifli ya. Ingat, itu nama gelar, bukan nama satu-satunya ya. Itu bagi kami semuanya itu nama sesembahan ya. Jadi saudara jangan memutar-mutar saya. Nah, kita kembali deh pada nama Allah kalian. Nah, ya, kita kembali pada nama Allah kalian. Saya sudah menjawab pertanyaan kamu semua dengan baik dan benar kok, dengan jelas siapa nama Allah. Saya sudah jelas, ya, saya sudah jelaskan dengan baik. Sekarang kita kembali pada nama Allah kamu, ya. Nama Allah kamu ya Allah, ya Rabb itu Tuhan. Nah, sekarang kita kembali kepada Tuhan Musa. Tuhan Musa ya Yahweh. Nah, Elohim adalah sesembahan. Nah, sekarang saya bertanya di sini, kenapa kalian mengatakan bahwa Tuhan kalian, Allah kalian sama dengan Tuhannya Musa? Letak kesamaannya ada di mana? Sedangkan penyebutan kata nama saja berbeda. Itu persoalannya Zulkifli. Ya, coba Anda menjelaskan itu. Coba Anda tunjukkan kepada saya bagaimana kemudian Yesus menyebut nama pribadi Bapa atau Allah yang adalah gelar. Tunjuk, silakan. Loh, nama pencipta alam semesta bagi Yahudi dan Kristen itu bukan Allah. Proper name daripada sang pencipta adalah Yahweh. Tetapi selain daripada Yahweh, semuanya adalah generic name. Salah satu contoh Elohim, Adonai, Elah, Eloh, Allah, atau Tuhan, atau God, atau Theos. Semuanya itu bukan generic name, tetapi proper name. Yang menjadikan Allah itu sebagai proper name hanyalah umat Islam. Tetapi bagi kami Kristen dan Yahudi, kami tidak menjadikan Allah itu sebagai proper name, tetapi kami menjadikan sebagai generic name. Jadi kata Allah itu bukanlah sang pencipta alam semesta. Sang pencipta alam semesta ialah Yahweh, nama pribadi atau atau proper name-nya. Yang masalah kemudian adalah Allah itu adalah bahasa Arab. Jadi kalau misalnya umat Islam mau menjadikan itu nama pribadi Tuhannya, yaitu haknya dia. Kenapa kalian sewot? Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, ketika nama Allah itu adalah generic name, kenapa kemudian Anda menyebut nama Tuhan kalian di dalam buku terjemah kalian dengan sebutan Allah? Itu yang jadi masalah dari tadi. Dan tidak bisa dipecahkan oleh tupa yang tadi, siapa? Andreas yang tadi, yang loncat-loncat tapi nggak bisa nyampe kepada tempat yang aman. Karena selalu dikejar dengan pernyataan-pernyataan dia sendiri. Nah, sekarang Anda ingin membantunya. Coba Anda terangkan kepada kita yang ada di sini. Bagaimana kemudian Yesus menyeru nama pribadi Tuhan yang telah mengutus dia? Silakan. Saudara mengutip ayat itu, saudara tidak paham maksud ayat itu. Itu Yesus berbicara dalam hakikatnya sebagai manusia, bro, ya. Bukan hakikatnya sebagai ilahi, ya, yaitu Allah itu sendiri atau Yahweh itu sendiri, ya. Sekali lagi, nama-nama Allah itu bagi kami itu adalah nama gelar, Zulkifli. Saudara jangan ngotot mengutip ayat, tapi saudara tidak paham. Ini masalahnya. Ya, Zulkifli, kita kembali deh pada nama Allah kalian dengan nama Tuhan Musa. Sama enggak? Supaya saudara jangan mengejar-ngejar saya dulu. Saya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu semua dengan baik kok, Zulkifli. Ya, Zulkifli. Ya, saya sudah menjawab semua pertanyaan kamu dengan baik. Ya,
Kau mengutip ayat pun kamu tidak paham ayat-ayat itu maksudnya apa. Itu masalahnya. Tuhannya Nabi Musa disebut dengan sebutan Eloh, Tuhannya umat Islam disebut dengan sebutan Allah. Anda mau jadikan itu sebagai gelar, silakan. Itu hak Anda. Tapi bagi kami itu adalah nama Tuhan pencipta alam semesta. Orang Yahudi ketika menerjemahkan kitab mereka ke dalam bahasa Arab, maka mereka menyebut sebutan Allah untuk padanan Yod Hid Pafe, ataupun kata Eloh untuk padanan kata Allah atau Rab. Begitupun Al-Quran di dalam bahasa Ibrani ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani, maka Allah itu akan disebut dengan sebutan Yod Hid Pafe atau Hasem, atau yang mereka sebut dengan sebutan Eloh. Jadi tidak ada masalah di situ. Antara Yudaism dengan Islam itu sepakat nama Tuhan mereka adalah Allah atau Eloh. Nah sekarang Kristen, Anda menjadikan nama pribadi Tuhan itu dengan sebutan gelar. Dan nama pribadi Tuhan adalah Yesus menurut Anda. Sekarang coba Anda terangkan, tunjukkan kepada kita bahwa Yesus menyeru Tuhannya dengan sebutan Yesus. Di ayat mana itu? Tertulis di mana itu? Yang menyeru Tuhan dengan sebutan Yesus hanya Kristen penyembah manusia. Sementara Yesus penyembah Tuhan tidak pernah menyeru Tuhannya dengan sebutan Yesus. Tapi kalau Anda punya loncatan yang cantik dari itu, coba Anda tunjukkan di mana Yesus menyeru Tuhannya dengan sebutan Yesus. Eli, Eli, lama sabaktani. Tidak disebutkan Yesua, Yesua, Elia sama baktani. Ada enggak dalil seperti itu? Silakan. Ya, saudara mau mengatakan Yesus tidak punya sisi keilahian. Yang jelas saya sudah menjawab pertanyaan kamu. Sekarang kita kembali dulu pada nama Allah kamu dan Tuhan Musa. Sama enggak? Coba kita lihat. Sama enggak? Karena memang Yesus tidak punya sisi keilahian. Kenapa? Karena dia adalah manusia. Sama seperti saya, bro. Saya sudah menjawab itu dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat 11 dan 12 ya. Itu Yesus menjelaskan nama itu adalah nama gelar. Sedangkan yang saudara kutip-kutip itu Yesus datang sebagai manusia dan menyebut tentang nama-nama Allah itu dia sedang memperkenalkan nama itu kepada Bani Israel. Ini saudara berhadapan dengan saya sebagai seorang Kristen, bukan seorang Yahudi ya. Jadi saya sudah menjawab pertanyaan kamu. Sekarang kita kembali kepada iman kamu, Tuhan kamu dulu. Sama enggak Tuhan kamu dengan Tuhan Musa? Ya, kita kembali di situ dulu. Sama enggak? Karena kita masuk ke Yesus, nanti saudara akan mengutip-ngutip ayat sehingga saudara tidak bisa membedakan mana kemanusiaan Yesus, mana keilahian Yesus. Ya, pasti akan keseleo di sini dan kita tidak selesai tentang nama Allah. Nah sekarang coba kamu tunjukkan bagaimana Yesus menyebut nama pribadi Tuhannya yang telah mengutusnya. Silakan. Kami tidak seot bro, kami tidak seot. Yang menjadi persoalannya, kalian mengatakan bahwa nama Tuhan kalian Allah itu sama dengan Musa. Makanya tadi saya persoalkan di atas. Kita kalau mempelajari nama Tuhan Musa dengan nama Tuhan Muhammad ini pakai oleh umat muslim. Ini coba kita kembali ke sana, sama atau tidak? Itu persoalannya Zulkifli. Saya tadi itu mempersoalkan itu. Nah, tapi saudara sudah mengejar saya sebagai seorang Kristen. Saya sudah menjawab siapa nama Tuhan saya. Ya jelas ya, saya sudah jawab. Nah, sekarang kita kembali dulu pada nama Tuhan kamu. Ya sama dengan Musa apa enggak? Tadi kan di awal saya sudah menerangkan kepadamu, bahkan kamu pun sudah menerangkan kawan, bahwa Allah itu sepadan dengan kata Eloh. Kurang apa lagi coba? Sementara Anda mengatakan Yahweh sepadan dengan Tuhan. Itu penjabaran Anda loh. Dan itulah jawaban saya yang sesungguhnya. Bahwa Eloh sama dengan Allah dalam bahasa Ibrani. Lalu kemudian ketika Al-Quran menerangkan nama Allah itu dengan sebutan Al-Uluh, ya, yang maha tinggi, maka kitabnya Nabi Musa menyebutnya dengan sebutan El-Elyon. Coba. Ketika kitabnya Nabi Musa menyebutnya El-Eroy, maka kitabnya Al-Quranul Karim menyebutnya dengan sebutan Bashar. Ketika Al-Quran menerangkan nama Allah itu adalah Qudra, maka kitabnya Nabi Musa menyebutnya dengan sebutan El-Shaddai. El-Elam kami sebut dengan Baqa dan seterusnya. Jadi
Ini sudah sering saya jabarkan kepada orang-orang Kristen yang senantiasa selalu memisahkan antara Tuhan kami. Padahal Tuhannya Bani Israel dan Tuhannya Bani Ismail itu adalah sama. Baca Kejadian 17 ayat 7. Bagaimana kemudian Allah sendiri yang mengangkat janji. Allah sendiri yang mengangkat sumpah. Aku akan menjadi Tuhanmu, wahai Abraham, Tuhan anakmu Ishak, Tuhan anakmu Ismail, dan keturunannya secara turun-temurun. Lantas Kristen penyembah manusia ini siapa? Yang memisahkan antara Tuhan kami yang nyata-nyata kami menyembah kepada Tuhan yang sama. Tuhannya Yesus dengan Tuhannya umat Islam, dengan Tuhannya Nabi Musa, itu adalah Tuhan yang sama. Hanya Kristen yang Tuhannya sendiri berbeda. Terbuat dari manusia, dilahirkan oleh manusia. Itu yang perlu kamu pahami. Jadi sekali lagi saya katakan kepadamu, Tuhan kami adalah Eloh, Tuhan kami adalah Allah. Dia adalah esensi yang sama. Paham? Yesus menyeru nama pribadi Sang Pencipta ialah Bapa. Yesus tidak pernah mengatakan Yahweh, karena Bang Jul tahu sendiri Yahweh itu nama keramat, tidak boleh disebut sembarangan. Bakal orang Yahudi juga sendiri menggantikan nama itu dengan Adonai atau Elohi atau Elohim. Yesus adalah orang Yahudi, maka dia tidak layak untuk menyebutkan Sang Pencipta itu dengan sebutan nama Yahweh, maka dia menyebutnya dengan kata Bapa. Yang dimaksud Bapa itu artinya Sang Pencipta untuk menggantikan nama Yahweh. Jadi Anda mengatakan bahwa nama pribadi Tuhan itu adalah Bapa gitu. Coba dalam bahasa Ibrani Bapa itu apa? Coba silakan. Mohon kepada sahabat-sahabat yang ingin mengambil konten ini, kiranya dengan hormat saya minta jangan sertakan foto saya di thumbnail ya. Terima kasih. Ada ketidakjujuran dalam menyatakan bahwa Tuhannya Musa disebut Eloh, Tuhannya Muhammad ya Allah. Adanya ketidakjujuran di sini dalam menjelaskan nama Tuhan dengan kalian dengan nama Tuhan Musa, ya. Adanya ketidakjujuran di sini, Zulkifli, ya. Kita semua di grup ini tahu Tuhan Musa itu namanya Yahweh, bukan Eloh, ya. Saya tadi ngotot ini karena ini tidak selesai-selesai, tapi saudara sudah mau bantu, ya. Jadi saya menyatakan ini, dan saudara sudah menjelaskan pun saudara tidak jujur, ya. Tuhan Musa bukan Eloh, tapi Yahweh. Itu yang benar. Sedangkan Tuhan Muhammad namanya Allah. Jadi perbedaan kosakata nama Allah berbeda, tidak sama. Letak kesamaannya itu ada di mana? Sedangkan kalian bisa mengatakan sama. Jangan merubah-rubah kata nama Eloh menjadi Allah. Tidak sama, Zulkifli. Orang Israel yang taat kepada hukum Tanak atau perjanjian lama itu tidak pernah menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Yahweh. Hanya orang-orang yang berasal dari pengajaran yang pernah ada di Babilonia itu menyebut sembahan dewa mereka dengan sebutan Yahweh. Yahweh itu adalah nama dari sosok dewa bencong yang ada di tempat pengungsian pada kala itu. Nama Yahweh yang kemudian diajarkan oleh saksi-saksi Yehova terhadap orang Kristen yang latah itu tidak pernah diajarkan oleh para nabi terdahulu. Mereka, para nabi yang mengajarkan kitab Tanak, hanya mengajarkan tentang nama Tuhan, Immanuel, El Shaddai, El Roy, apalagi El Olam, kemudian ada Eloi, Israel, ada Elion, ada Elohim, ada El, ada Adonai, dan seterusnya. Tidak pernah sekalipun mereka diperkenalkan dengan sebutan nama Yahweh. Nama Yahweh itu adalah nama dewa. Ya, nama dewa, dan orang-orang Mesir kuno juga menyembah dewa yang bukan perempuan, bukan laki-laki, bernama Yahweh. Dan itu sekarang dipopulerkan oleh Kristen. Makanya saya katakan tadi, kalau Anda tidak memahami struktur bahasa Abrahamaik, keturunan Abraham, maka Anda akan payah di sini. Anda tidak memahami struktur bahasa Ibrani, bahasa Aram, maka Anda akan muntanana di sini. Dan itulah kemudian mau loncat kemanapun, Anda saya jabanin. Karena Anda tidak memiliki konsep iman, pengetahuan dalam hal ini tentang struktur kebenaran yang kemudian Anda jadikan sebagai acuan iman. Anda hanyalah umat terjemah, ya, mohon maaf saya harus katakan itu, yang hanya memiliki kemampuan seputar doktrin dan dogma.
Anda tidak memiliki kepiawaian di dalam menjabarkan secara ilmiah apa itu Allah, apa itu Adonai, apa itu Elyon, apa itu Elohim, dan seterusnya. Yang Anda tahu, nama Tuhan Anda adalah seorang nama Yunani bernama Yesus. Ngerti enggak sampai situ? Ya, itu kan sudah jelas. Dia menyebutnya itu Yahweh. Nah, sudah jelas, ya. Yesus sudah menyebut juga Yahweh dengan sebutan Adonai itu. Ya, saya juga paham, saya sudah mengerti dan bro juga tahu. Nah, yang menjadi persoalan saya di sini, nama Tuhan kalian dengan nama Tuhan Musa. Saudara jangan menjelaskan dengan tidak jujur, ya. Tuhan Musa itu namanya Yahweh, bukan Eloh. Ya, Eloh itu tidak dikenal oleh Musa dan orang Israel, siapapun orang bangsa tidak kenal Eloh. Itu sebagai Tuhan mereka. Yang mereka kenal itu Yahweh. Ya, saudara yang merubah-rubah Eloh menjadi Allah. Sejak kapan kosakata itu berubah? Ya, Eloh menjadi Eloh itu Tuhannya Musa. Tidak ada, saudara, ya. Di dalam kitabnya Bani Israel misalnya, ya, seperti yang saya terangkan tadi. Kalau kita berbicara mengenai kitabnya Bani Israel, apalagi sampai kepada kitab Shemot, ya, berarti itu adalah kitabnya Nabi Musa. Kitabnya Nabi Musa yang menulisnya adalah Nabi Musa, dan yang melisankan kepada kaumnya adalah Nabi Musa. Apa yang dikatakan di situ? Anochi Hasem Eloh. Tidak pernah dia katakan Yesus. Tidak pernah dikatakan Yesus. Kalau di dalam Shemot ayat 3 itu dikatakan lo yehye leka Elohim akhirimal alfanana. Eloh tidak pernah menyebut Yesus, tidak pernah menyebut Yahweh. Jadi Anda mau lari kemanapun Anda tidak akan pernah menemukan itu. Devarim 4 ayat 35 juga menyebut Eloh. Devarim 4 ayat 35 juga menyebut Eloh. Ayat 39 juga menyebut Eloh. Jadi tidak ada kata Yahweh di sana. Devarim 32 ayat 39 juga menyebut Eloh. Tidak ada Yahweh di sana. Nehemia 9 ayat 6 juga menyebut dengan sebutan Eloh. Tidak ada Yahweh di sana. Tehillim, ya, Tehillim 86 ayat 10 juga menyebut Eloh. Tidak ada kata Yahweh di sana. Jadi Yahweh itu muncul kemudian di dalam pengajaran pagan yang mencoba untuk menjajakan dewa bencong yang diimani oleh orang-orang yang memang sudah menganut pagan. Nah, sekarang Anda dengan pedenya mengatakan Tuhan Bani Israel itu adalah Yahweh. Nenekmu kiper. Mana ada kitab tanah meluruskan kata Yahweh. Ya, Anda harus belajar lagi. Belajar, jangan malu-maluin. Sekarang kita semua di grup ini dengar baik-baik, ya. Saudara Zulkifli mengatakan bahwa Tuhannya Musa disebut Eloh, bukan Yahweh, ya. Ya. Saudara Zulkifli menjelaskan tidak jujur di sini, saudara Zulkifli, ya. Saudara kalau mau menjelaskan sebagai seorang apologeter Islam harus jelaskan dengan baik-baik, ya. Tuhan Musa bukan Eloh tapi Yahweh, ya. Tuhan Muhammad namanya Allah, ya. Bukan Rab. Itu baru benar. Saudara Zulkifli ini apologet kita Muslim, tapi menjelaskan tidak jujur, saudara Zulkifli. Saudara Zulkifli ini bagaimana ini, saudara Zulkifli? Mau membantu umat Muslim di sini, tapi tidak jujur menjelaskan nama Tuhan kalian dengan Tuhan Musa. Saudaraku siapa namanya nih? Anders, ya. Saya katakan sekali lagi kepada Anda, Bani Israel tidak pernah menyebut nama Tuhan itu dengan sebutan Yahweh. Oke, saya ulang. Bani Israel tidak pernah menyebut dengan nama Tuhan mereka itu dengan sebutan Yahweh. Kenapa? Mereka sadar orang Mesir yang telah memperbudak mereka memiliki sosok dewa bencong, ya, itu bernama Yahweh. Sementara tidak mungkin kemudian sembahan mereka itu adalah dewa, apalagi dengan nama yang sama. Bani Israel menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Hasem. Hasem itu merujuk kepada nama. Hasem, nama itu. Nah, contoh Devarim 32 ayat 39 yang saya katakan kepada Anda tadi. Re'ut ataki ani, ditegaskan kembali, anihu fe'in Elohim. Elohim. Merujuk kepada Allah. Dan tidak pernah menyebut namanya dengan sebutan Yahweh, apalagi Yesus. Jadi Anda membuat saya
geli ya, Anda membuat saya tertawa ya. Itu saya ucapkan banyak terima kasih. Anda telah menghibur saya. Paling tidak Anda bisa memahami bahwa Allah menerangkan dirinya dengan sebutan Eloh atau Yod-Heh-Vav-He, atau menyebut dengan nama Hasem. Orang-orang Israel menyebutnya dengan Hasem. Lalu kemudian mereka juga sering menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Ridbon Yisrael Olam, atau mereka menyebut dengan Magen Avraham, atau mereka menyebut Tuhan mereka dengan Makom atau Hamakom, ya, atau mereka menyebut dengan Malay al-Melachem, atau mereka menyebut dengan Kados Israel, atau Hakados, atau Baruchu, atau Ro'e Israel, atau Ensof, Ahmed, El Hagibar, atau Elohei Abraham, atau Elohei Yese, atau Boreh, atau Adonai, atau mereka biasa menyebutnya juga dengan sebutan Adon Olam dan seterusnya. Dan itu sepadan dengan apa? Dengan Asmaul Husna yang ada di dalam Al-Quran, yang ada dalam ajaran agama Islam. Tidak ada sedikit pun, tidak ada satu pun atau secuil pun nama Tuhan mereka itu dengan sebutan Yahweh. Ya, yang paling mendekati itu mereka menyebutnya Yehuwa Shamma, atau Allah yang Maha Hadir. Tidak pernah menyebut dengan sebutan Yahweh. Yahweh itu nama dewa, coy. Saudara menjabarkan kata Eloh menjadi Allah, benar. Tapi saudara mengatakan bahwa Tuhan Musa itu namanya Eloh, itu saudara salah. Tuhan Musa namanya Yahweh, bukan Eloh. Saudara tidak jujur menjelaskan ini, saudara. Jujurlah, saudara. Sekali lagi saya katakan, yang menamakan Tuhannya Bani Israel Yahweh itu Kristen. Ya. Abraham tidak pernah menyebut sebutan Tuhannya dengan sebutan itu. Apalagi Musa, apalagi Yesus. Yesus menyebutnya dengan sebutan bahasa Aram, Eli. Arti? Jadi Anda mau lari kemanapun, Anda tidak akan pernah bisa menemukan kebenaran kalau konsep Anda hanya menggunakan ajaran Kristen. Karena ajaran Kristen itu, mohon maaf, itu adalah ajaran yang tak sama sekali tidak diajarkan oleh para nabi. Bani Israel menyebut Tuhan mereka dengan Zor Israel. Mereka menyebut dengan Hasem Shama, Hasem Sidekenu, Hasem Ra'a, Hasem Shalom, Hasem Neshi, Hasem Rafa. Mereka tidak pernah menyebut Yahweh. Hanya orang Kristen ini yang sok-sokan menyebut nama Yahweh. Dipikirnya bisa membodohi orang Indonesia. Kalau ada kata Yahweh berarti identik dengan Judaism. Salah. Ya. Salah. Orang Yahudi menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Ribboni Shel Olam. Ya Allah, penguasa semesta alam. Magen Avraham, Allah perisai dari Avraham, Makom atau Hamakom, dan seterusnya. Yahweh, itu adalah nama dewa bencong. Saya sudah katakan tadi, Kristen tidak mengenal nama Sang Pencipta itu selain daripada Yahweh. Yahweh adalah proper name daripada Sang Pencipta. Bapa atau Elohim atau Elah atau Eloh itu generic name. Itu Bang Jul harus pahami dulu. Yang saya heran, kenapa umat Islam menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadikan proper name. Itu yang menjadi saya bingung. Sedangkan ketika Yahweh memperkenalkan namanya kepada Musa, dia mengatakan akulah Yahweh ala Abraham, ala Ishak, ala Yakub. Tetapi setelah 2000 tahun kemudian, Sang Pencipta itu mengenalkan dirinya kepada Muhammad, mengatakan bahwa dia itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Sang Pencipta itu tidak konsisten dengan perkataannya sendiri. Begini loh, kata Yod-Heh-Vav-He ketika siapapun menerjemahkannya ke dalam bahasa apapun, maka dia larinya kepada apa? Kepada Tuhan, God. Ya, tidak pernah itu dikatakan bahwa Yod-Heh-Vav-He itu adalah nama pribadi atau disandingkan menjadi Yod-Heh-Vav-He. Contoh, ketika bahasa Ibrani menyebut
Yod-Heh-Vav-He diterjemahkan kemudian ke dalam bahasa Inggris, dia tidak tertulis nama Yod-Heh-Vav-He di situ. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dia tidak tertuang Yod-Heh-Vav-He di sana. Diterjemahkan ke dalam bahasa apapun, Yod-Heh-Vav-He hilang, berubah menjadi Tuhan. Artinya, kalau berbicara mengenai Tuhan, berarti sama berbicara dengan manusia. Manusia itu adalah nama sekelompok, sejenis makhluk. Ya, itu adalah perkumpulan daripada para makhluk, namanya manusia. Manusia ini masing-masing memiliki nama pribadi. Itulah Yod-Heh-Vav-He. Kalau Anda ingin memahami lebih jauh seperti itu. Jadi sang pencipta itu memperkenalkan dirinya dengan sebutan itu. Ehye, Eser, Ehye. Kuncinya adalah Yod-Heh-Vav-He yang Anda sebut tadi. Tapi bukan Yahweh. Kalau Yahweh itu beda lagi. Yahweh itu nama dewa bencong. Ya. Nah, Allah kemudian memperkenalkan dirinya itu dengan sebutan El. Makanya ada Betel, terdiri dari dua kata, Bait dan El. Bait rumah, El adalah Allah. Bait Allah. Betel itu artinya Bait Allah. Makanya kamu, saudara, ketika diminta, coba tunjukkan di mana mereka menyebut, melisankan Yod-Heh-Vav-He dengan sebutan Yahweh, di mana? Mereka menyebutnya dengan sebutan Hasem. Apa arti Hasem? Nama itu, atau itu nama, merujuk kepada Yod-Heh-Vav-He itu sendiri. Tapi Yesus maupun siapapun Nabi yang diutus menyebut Tuhan mereka itu dengan sebutan El, atau Il, atau El, Li. Ngerti enggak? Nah, padanan kata di dalam bahasa Arab itu adalah Allah yang merujuk kepada El atau Il. Makanya kemudian Allah diterjemahkan ke dalam bahasa manapun tetap Allah. Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa apapun, tulisannya tetap Allah. Tidak pernah kemudian Allah diterjemahkan dengan kata Tuhan, tidak pernah. Ya. Tidak pernah. Begitupun ketika Anda mengambil Al-Quran itu, Anda terjemahkan ke dalam bahasa Yunani atau ke dalam bahasa Ibrani, tetap menyebut nama Allah. Terkecuali kalau terjemahannya itu kemudian memindahkan bahasa yang ada ke dalam bahasa tujuan. Tapi ketika berbicara mengenai pribadi, maka Allah akan tetap dituliskan Allah. Itu yang perlu kamu paham. Tapi kayak mana mau paham? Ilmu nggak nyampe. Saudara menjelaskan apa? Saudara ini menjelaskan keluar konteks topik kita berbicara di grup ini. Saudara mengutip-ngutip apa segala macam di grup ini, saudara. Jelaskanlah dengan jujur, ya, Zulkifli. Kenapa kamu tidak mau jujur, Zulkifli? Zulkifli. Saya lucu deh sama kamu, Zulkifli. Mau jadi pembela muslim di grup ini, tapi kamu tidak jujur, Zulkifli. Ya, masa Eloh itu Tuhan Musa? Dari mana Eloh menjadi Tuhan Musa? Tidak ada, Zulkifli. Tuhan Musa namanya Yahweh. Saudara jangan mengubah-ubah. Itu saudara sembarang namanya. Saudara ini bagaimana ini, saudara? Nah, kalau Anda mengatakan YHWH, berarti merujuk kepada Eloh yang tadi. Tapi ketika Anda mengatakan Yahweh, itu merujuk kepada sembahan kalian, Zeus atau dewa bencong. Ya, itu yang perlu Anda pahami. Kalau Anda sudah menyebut YHWH, itu berarti Anda merujuk kepada Allah. Keri, orang Israel, praktisi Yudaism, orang yang taat mengkaji tentang kitab tanah, ketika mereka menerjemahkan kitab mereka ke dalam bahasa Ibrani, bahasa Arab, maka Yod-Heh-Vav-He mereka terjemahkan atau mereka gantikan dengan sebutan Allah. Ngerti? Begitupun di dalam bahasa Arab. Ketika menyebut Allah, maka di dalam bahasa Ibraninya disebut dengan sebutan Hasem atau Yod-Heh-Vav-He yang merujuk kepada Eloh, yaitu adalah Allah. Paham tidak sampai situ? Jadi kesimpulannya, Yahweh itu adalah nama dewa bencong. Hai, selamat pagi. Ya, intinya kita semua orang di grup ini tahu ya, Tuhan Musa namanya Yahweh ya, bukan Eloh. Jangan ikut dustanya Zulkifli, itu bohong itu. Orang
orang Israel sampai hari ini tidak pernah menyebut Yotevave dengan sebutan Yahweh. Hanya orang Kristen yang menyebut Yotevave dengan sebutan Yahweh. Paham? Mau saya bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Yesus Kristus al-Wahid. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Yesus Kristus satu-satunya. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 13 ayat 13 mengatakan, tidak seorang pun yang pernah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga. Yohanes 17 ayat 11 dan 12, namamu telah engkau berikan kepadaku. Jadi siapa nama Yesus? Siapa nama Allah? Ya, Yesus itu sendiri. Percayalah kepada Yesus supaya kita semua mendapatkan anugerah keselamatan dengan pasti masuk surga. Yesus mengajarkan satu-satunya Allah yang benar itu engkau atau aku di dalam Yohanes 17 ayat 3. Zulkifli jangan ceramah, jangan menerjemahkan ke bahasa Inggris. Zulkifli, aduh Zulkifli, saudara ini sedang ceramah ini, saudara ini, jangan ceramah lah. Saya sekedar meluruskan pemahaman Anda. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada Anda. Jadi jangan panik, santai aja. Zulkifli, dengar saya ucapkan kalimat syahadat ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Yesus Kristus al-Wahid. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Yesus Kristus satu-satunya. Dengar itu Zulkifli ya. Silakan dengan iman Anda. Di sini kita tidak sedang ada paksaan. Kita hanya menjabarkan kebenaran. Ya, kami sebagai pengikut Yesus yang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah dan Yesus utusan Allah, itu Anda tidak bisa paksa juga. Demikian juga ketika Anda memaksakan diri Anda, Yesus satu-satunya adalah Tuhan, ya silakan, karena Anda Kristen kan? Dan Anda bukan pengikut Yesus, yaitu hak Anda, kawan. YHWH itu menuju kepada Allah. Allah itulah Allah Ibrahim, Allah Ishak, Allah Yakub. Nah, tapi yang dikenal itu ya YHWH, bukan Eloh. Eloh itu sesembahan dewa-dewa orang Kanaan, dewa-dewa orang Asyur. Jadi saudara salah kalau menyebut Eloh itu Tuhan Musa. Sedangkan Zeus itu ya saudara sebut itu Tuhan orang Yunani. Saudara ya, saudara ini, aduh, janganlah mutar-mutar lagi lah saudara, biar jangan kelihatan dustanya di grup ini ya. Zulkifli, gimana? Yahweh-nya diumpetin setelah tahu bahwa Yahweh itu adalah nama dewa bencong milik Mesir kuno. Yod-Heh-Vav-He itu YHWH, tidak setara dengan Lam dan lain sebagainya yang saudara sebut dalam bahasa Arab itu. Beda bro, beda, tidak sama ya, tidak sama, jangan rubah-rubah. Kalau Anda sebagai umat terjemahan yang tidak bisa mengerti original teks kitab manapun, ya sah-sah saja Anda mengatakan itu. Tapi seorang rabi selevel Saadia Gaon itu dengan terang mengatakan ketika dia menjelaskan tentang isi kandungan Keluaran 3 ayat 15 dengan menggunakan bahasa Al-Quran atau bahasa Arab, dia terangkan dengan sangat jelas. Ya, kaza kulli bani Yisrael. Apa dia katakan? Allahu ilahu abaikum. Apa artinya ke dalam bahasa Indonesia? Beginilah kau katakan kepada orang Israel. Kadzali atau kazakul li bani Israel. Apa itu? Allah Tuhan nenek moyangmu, Allah ilahu abaikum. Coba, tidak dikatakan di situ Yahweh, tapi dikatakan Allah. Tidak dikatakan kemudian Yod-Heh-Vav-He itu berubah menjadi Yesus, ya, apalagi menjadi Bapa. Tetapi Rabi Saadia Gaon menerangkan Yod-Heh-Vav-He dengan terjemahan Allah. Ya, Yod-Heh-Vav-He atau Hasem, nenek apa adalah Tuhan nenek moyangmu, diterangkan bahwa Allahu ilahu abaikum, ilahu Abraham, ilahu
Ishak, ilahu Yakub, dan seterusnya. Berarti Allah itu adalah nama pribadi sang pencipta alam semesta, bukan Yahweh. Kalau Yahweh itu nama dewa dari Mesir kuno, dewa bencong. Sulkifli, Yod He Fa Fe sama dengan YHWH, sama dengan Yahweh, sama dengan Yehova, sama saja, maksudnya sama. Kepada Tuhan Musa itu, kalau yang saudara sebut-sebut Alef, Lam, Alef, Him, itu Allah, nama Arab, itu sama dengan bahasa Ibrani, Elohim. Nah, itu baru cocok untuk Tuhan kamu. Ya, cocoknya di situ. Itu menurut Anda, penyembah manusia. Tapi menurut para rabi yang memegang status tertinggi di dalam pemahaman kitab Torah, semisal Rabi Sadiq Gaon, itu menerangkan Yod-Heh-Vav-He itu adalah Allah. Allahu ilahu abaikum. Coba, itu Anda mau kayak mana itu? Kalau dia sendiri yang adalah rabi yang memiliki status tertinggi di dalam pemahaman mereka di dalam sinagognya orang Yahudi, ketika mereka mengkaji tentang Tuhan dengan menggunakan bahasa Arab, mereka menggantikan nama Yod-Heh-Vav-He dengan sebutan Allah. Allah Tuhan nenek moyangmu, Allahu ilahu abaikum. Itu perkataan Rabi Sadiq Gaon. Ayo, Anda siapa? Membaca kitab Anda dalam ori teks aja nggak bisa. Cuma bisa mengatakan Yahweh, 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 tanpa mengetahui kata Yahweh itu adalah nama dewa yang Anda selalu panggil-panggil. Ya, belajar lagi. Moderator siap, ada bantuan dari luar. Oke, kita lihat, lanjutkan, teruskan. Kalau mengatakan orang Kristen bukan pengikut Yesus, itu kan konsep Islam, konsep pandangan Islam, ya. Yang namanya Kristen ya pengikut Yesus, gitu. Ya kalau menurut Islam ya Yesus itu agamanya Islam, Yesus itu sholat, ya kan? Itu kalau menurut Islam ya Yesus itu agamanya Islam, disunat, sholat, ya kan? Kapan bersahadat sama Muhammad? Nah, kalau bagi orang Kristen nggak bisa, itu nggak bisa diterima. Oh tidak. Tidak, Yesus sendiri yang menerangkan. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Benar kan? Berarti Yesus tidak mengenal Kristen. Kenapa? Karena Kristen itu tidak mendengarkan perkataan Yesus. Sekarang Anda menyembah Yesus. Perkataan Yesus yang mana yang Anda dengarkan? Coba, saya ingin tahu. Silakan. Assalamualaikum Zulkifli Mabas. Apa kabar Zulkifli Mabas? Sehat selalu kah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, penyembah Yahweh. Alhamdulillah saya sehat. Udahlah Bang Jul tuh lawannya saya. Tinggalkan dulu. Kita dua ganti tema lagi. Tadi kan saya udah bertanya sama Anda, mana seruan Yesus dengan menggunakan nama Yesus kepada esensi yang telah mengutusnya. Bahkan ketika Yesus itu di dalam cerita Kristen, ketika dia disalib, dia teriak memanggil Eli. Bukan teriak memanggil Yesus. Berarti Yesus itu adalah nama manusia. Nama Tuhannya Eli. Bahkan ketika Yesus mengajarkan kepada muridnya yang asli, bukan yang nyamar, dia katakan apa? Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Apa yang dia jabarkan di situ? Adonai. Dua kata Eloh dan Adonai. Tidak ada kata Yesus di situ. Jadi berhentilah membohongi diri Anda semua. Ya, mari sama saya belajar tentang kebenaran. Oke, dua sudah gugur di medan pertempuran. Kita lihat lawan baru. Oke, yang tadi yang baru masuk sebagai bantuan teman-teman Kristen itu, yang mengatakan Kristen adalah pengikut. Saya sudah kasih soalan, ya, apa yang mereka ikuti dari perkataan Yesus sehingga mereka menyembah kepada Yesus. Sementara Yesus jangankan kepada pengikutnya, kepada iblis aja Yesus ajarkan menyembahnya kepada Allah. Tolong disampaikan Bang Agas kepada mereka. Mudah-mudahan mereka bisa fokus.
Ayo Bang Jul, kita face to face. Apa mau temanya? Mau tentang sunat, mau tentang pembuktian Tuhan siapa yang ada, mau ketuhanan Yesus, atau apapun salah ini Bang Jul. Ayolah kita face to face, biar di sini mereka sebagai pendengar, mereka nyimak ya. Saya ulang lagi ya. Tadi kita teruskan aja biar sahabat kita yang Kristen Anders itu bisa tersadarkan gitu loh. Pernahkah Yesus menyeru nama pribadi Tuhan itu sebagai Yesus selain daripada seruannya Bapa atau Eli atau Adonai? Pernah nggak menyerunya dengan sebutan Yesus? Karena tadi sahabat kita itu mengatakan nama pribadi Tuhan itu adalah Yesus. Silakan. Admin, tolong lock dong, biar aku sama Bang Jul mau kusikat dia dulu nih. Lock. Dijawab aja. Pernahkah Yesus itu menyeru nama pribadi Tuhan dengan sebutan Yesus, atau menyebutnya dengan sebutan Eli, Adonai, atau dia menyebut dengan sebutan Bapa? Silakan. Baik, biar saya yang terusin ya. Begini, Yesus itu nama manusia, bukan nama Sang Pencipta. Yesus itu adalah nama manusia. Ketika firman itu yang menjadi manusia, manusia tersebut diberi nama Yesus. Jadi Yesus bukanlah nama pencipta, tetapi nama manusia. Sama juga seperti Yahweh. Yahweh itu bukan nama Sang Pencipta. Itu terjemahan daripada YHWH. Yahudi dan Kristen mengenal Sang Pencipta itu ada, ya hanya satu-satunya adalah proper name, cuma dari YHWH. Jadi Yahudi dan Kristen tidak mengenal nama pencipta itu selain daripada YHWH itu sendiri. Di luar daripada YHWH semuanya adalah generic name atau nama pengganti. Oke, berarti Anda telah membantu saya menyadarkan sahabat kita Kristen yang lain. Ya, kali ini Anda cerdas. Kali ini Anda hebat, luar biasa. Ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah nama manusia, betul. Ya, itu sepakat 100%, tidak diragukan. Ketika Anda mengatakan bahwa Tuhannya Bani Israel mereka sebut dengan sebutan Yetepave, itu juga betul.